Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang kemarin, masih di KD yang sama, yaitu di KD konsep ilmu ekonomi ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia gitu. Kita langsung saja, di sini ada peta konsep yang kemarin juga sudah sempat kita pelajari tentang apa itu ekonomi, kemudian inti masalah ekonomi itu seperti apa yang pada intinya itu sama dengan melanjutkan dari kemarin gitu ya. Kita masih belajar, kita masih seputar pembahasannya tentang kebutuhan manusia kayak gitu. Nah, saya sampaikan kembali ya bahwasanya seperti yang kita ketahui kemarin, yang kita pelajari bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan, gitu. Kegiatan manusia yang dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dia menyebabkan terjadinya kelangkaan, yang mana kelangkaan itu merupakan sebuah fenomena ketika kebutuhan manusia atau kebutuhan yang diinginkan oleh manusia yang hendak dipenuhi itu dia lebih banyak atau lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan itu sendiri, gitu. Jadi itu menyebabkan terjadinya kelangkaannya. Nah, kebutuhan manusia ini kan beragam banyaknya atau macam-macamnya, tidak hanya satu jenis aja gitu ya. Itu ada banyak sekali, kemudian otomatis alat pemuas kebutuhannya itu pun juga beragam. Nah, kelangkaan ini kita dapat mengatasinya dengan dua cara yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama adalah dengan biaya peluang dan yang kedua dengan cara skala prioritas. Tentang kelangkaan sendiri, tentang kelangkaan, di sini kelangkaan itu dia disebabkan oleh beberapa macam faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mulai dari letak geografis. Kenapa letak geografis ini mempengaruhi kelangkaan? Hal ini terjadi karena sumber daya alam yang ada di bumi, dia itu tersebar secara luas gitu ya. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Ada yang mempunyai tanah yang subur, ada juga yang tidak. Ada yang memang di situ dia memiliki mata air yang berlimpah, ada juga yang tidak gitu. Jadi karena perbedaan dari masing-masing tempat ini itu yang menyebabkan terjadinya itu yang menyebabkan atau itu yang mempengaruhi kelangkaan gitu. Kemudian ada yang namanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk manusia itu dia cenderung lebih cepat ya dibandingkan dengan pertumbuhan produksi gitu. Sehingga karena perbedaan inilah gapnya itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ketika penduduk itu semakin banyak, otomatis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka itu juga semakin banyak atau semakin meningkat. Jadi kalau misalkan pertumbuhan produksinya hanya sedikit atau tetap, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang manusia butuhkan tadi ya, yang semakin tinggi itu tadi gitu, karena tidak seimbang ini. Itu kemudian dari kemampuan produksi sendiri, faktor-faktor produksi ya. Jadi dalam kegiatan produksi itu ada yang namanya faktor produksi mulai dari tenaga kerja, sumber daya alam, modal gitu ya. Nah, itu faktor-faktor produksi itu yang kita punya ya atau yang kita miliki itu kemampuannya itu tidak sama gitu. Karena ketidaksamaan ini dialah yang menyebabkan tidak semua kebutuhan itu dapat terpenuhi. Gitu, kemampuan dari produksi sendiri itu. Kemudian dari perkembangan teknologi. Nah, dari perkembangan teknologi ini cenderung lebih cepat peningkatannya ya, peningkatannya gitu ya. Tapi kalau di negara berkembang tidak lebih cepat daripada negara maju. Itu dilihat dari negaranya, antara negara maju dan negara berkembang itu berbeda. Pastinya di negara yang berkembang atau di negara yang teknologinya mungkin kurang maju, dia banyaknya alat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya itu jauh lebih sedikit atau lebih sedikit daripada tempat yang memiliki atau tempat yang dengan perkembangan teknologinya itu tinggi, itu perbedaannya seperti itu. Itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya bencana alam. Nah, bencana alam ini juga menyebabkan terjadinya kelangkaan karena di situ nanti kalau misalkan terjadi bencana alam,
dia pasti mempengaruhi yang namanya sumber daya yang ada ya, entah itu sumber daya manusia atau sumber daya alamnya. Sehingga dia dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia gitu. Oke, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian kalau kebutuhan itu sebetulnya apa saja sih macamnya? Nah, di sini kebutuhan manusia ini dia dibagi ke dalam beberapa macam ya. Yang pertama menurut intensitasnya, kemudian ada menurut waktu pemenuhan, ada juga menurut sifat dan menurut subjeknya. Yang pertama dulu, menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya ini ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Saya rasa kalian di sini sudah pernah mempelajarinya di waktu SMP ya. Kalau kebutuhan primer itu berarti kebutuhan yang wajib untuk kita penuhi ya, kebutuhan pokok seperti sandang, kemudian pangan gitu ya. Kalau yang paling penting ya berarti makan dan minum gitu, pemenuhan gizi. Tuh, kemudian kalau kebutuhan sekunder itu ya seperti sandangnya kita atau yang kita gunakan gitu, seperti misal kita butuh sepatu, kita butuh lemari untuk tempat pakaian, kayak gitu. Lalu kalau ke tersier ya berarti tingkat yang lebih atas sendiri yang sebetulnya kalau kita nggak punya tuh nggak apa-apa, gitu ya. Seperti perhiasan, kemudian mobil kan tidak harus punya gitu, karena kita masih bisa menggunakan alat transportasi umum, seperti itu. Lalu ada kebutuhan yang dia di sini menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan akan datang, ada kebutuhan tidak terduga, dan juga ada kebutuhan yang sepanjang waktu. Kalau kebutuhan sekarang berarti yang memang kebutuhan itu harus saat ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi gitu, karena nanti mempengaruhi gitu ya. Seperti misalnya kalau kalian sakit, berarti kalian butuh obat gitu, tidak bisa ditunda. Kalau misalkan kalian tidak berobat, nanti kalian tidak bisa sembuh gitu. Kemudian kalau misalkan kalian haus, capek gitu habis olahraga gitu ya, kalian butuh minum dan minum itu harus segera dipenuhi, kalau tidak nanti bisa dehidrasi. Nah, itu contoh yang lainnya. Lalu yang kedua ada kebutuhan yang akan datang, berat itu yang kebutuhan itu bisa nanti gitu ya. Contohnya sendiri dengan tabungan gitu. Jadi kalau kebutuhan yang akan datang ini tidak langsung terpenuhi pun tidak apa-apa gitu, karena kalaupun tidak kita pakai atau tidak kita gunakan saat ini juga kita tidak terlalu fatal akibatnya gitu. Kemudian kalau kebutuhan tidak terduga ini dia itu harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya itu mendadak atau tiba-tiba gitu. Seperti misalnya ada tetangga kita yang mengalami kecelakaan bersepeda misalnya ya. Karena kecelakaan atau mungkin kita melihat orang jatuh di jalan gitu, kita membawanya ke rumah sakit karena ini tidak terduga nih. Kita harus memenuhinya kayak gitu istilahnya seperti itu. Kemudian ada juga kebutuhan sepanjang waktu ya. Kalau kebutuhan sepanjang waktu ini dia itu tidak terbatas pemenuhannya atau dalam kita memenuhi kebutuhan itu. Seperti misal kita belajar. Nah, kita belajar itu adalah kebutuhan yang ya sifatnya sepanjang waktu gitu. Jadi dia tidak terbatas dalam pemenuhannya. Lalu ada juga kebutuhan yang menurut menurut sifatnya dulu. Kalau menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani berarti dia yang berkaitan dengan tubuh kita atau fisik manusia ya. Contohnya ya seperti pakaian, makan, minum, kemudian olahraga gitu. Sedangkan dari kebutuhan rohani, kalau kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang memang dia dibutuhkan oleh manusia secara batiniah gitu dalam diri. Contohnya seperti beribadah, liburan gitu. Biasanya berkaitan dengan ketenangan hati, perasaan lega, gembira gitu. Kemudian macam kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu dan sosial. Kalau kebutuhan individu berarti dia itu kebutuhan yang didasarkan pada kepuasan secara pribadi ya. Misal kalau misalkan kalian seorang pelajar atau mungkin saya seorang guru, saya butuh seragam, butuh buku, butuh juga alat tulis gitu. Kalau kebutuhan sosial berarti dia ini
yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya itu supaya sejahtera gitu ya, tertib, aman, sentosa, damai. Nah itu contohnya seperti rumah ibadah, kemudian ada rumah sakit, itu, kemudian ada jaringan listrik dan lain sebagainya, jembatan, jalan raya gitu ya. Itu adalah kebutuhan secara sosial atau masyarakat. Next, selanjutnya, ada beberapa faktor yang dia itu mempengaruhi kebutuhan manusia yang beragam ini. Faktornya itu seperti ada pendidikan, kemudian pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Kenapa kok menjadi perbedaan? Perbedaan sih yang pertama, saya beri contoh aja misalnya dari lingkungan ya, gitu. Faktor lingkungan ini dia mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia, karena biasa orang atau manusia itu tinggal di lingkungan yang berbeda-beda dengan iklim yang berbeda-beda. Kayak misal kita di Indonesia dengan orang di Jepang atau Korea atau China gitu ya, kebutuhan kita berbeda. Kenapa? Karena kalau dilihat dari lingkungannya atau mungkin kondisi geografisnya ya, tempat kita tinggal itu kan berbeda. Di Indonesia hanya 2 musim, iklimnya iklim tropis. Kalau di negara luar seperti Cina, Jepang, Korea itu memiliki beberapa musim ya, atau mungkin negara-negara Eropa gitu ya. Kalau di sana ada musim dingin, di kita kan adanya musim hujan. Kalau kita butuhnya payung, jaket, ya yang tidak terlalu tebal, yang tidak perlu yang terbuat dari bulu domba atau bulu-bulu hewan yang lain yang emang khusus untuk menghangatkan, ya kita nggak butuh itu. Tapi kalau di orang-orang yang memang tinggalnya di tempat yang dingin sampai suhunya minus 17 derajat mungkin atau ya berapa derajat gitu saking dinginnya, berarti kan mereka itu butuh yang namanya pakaian-pakaian yang lebih tebal atau pakaian yang memang terbuat dari bahan-bahan khusus ya untuk menghangatkan. Kemudian misalnya kalau dari segi agama sendiri ini juga jelas perbedaannya ya. Kalau agama berarti kan ada, kalau kita butuhnya mungkin Al-Quran, picis, kemudian mukena. Kalau dari agama lain mungkin butuhnya ada yang butuh, mmm, alat keagamaan yang lain ya, entah itu pakainya mungkin kan ada yang pakai kitab gitu, kalau kita Al-Quran, di agama lain pakainya kitab. Kemudian kalau mungkin kita butuhnya mukena, di agama lain kan tidak butuh mukena gitu misalnya seperti itu. Atau di dalam kegiatan keagamaan sendiri juga kan biasanya beda-beda itu ya kebutuhannya, gitu. Kemudian kalau dari adat istiadat ini juga beda ya kalau misalkan kalau di tempat yang memiliki adat istiadat yang kental istilahnya gitu ya, di Jawa sendiri ada yang namanya mitoni, kemudian di tempat lain mungkin adatnya berbeda lagi, mungkin ada upacara apa gitu ya mungkin ya, kan itu beda-beda gitu ya, tingkeban dan lain sebagainya. Selanjutnya, next slide, itu contoh beberapa contoh aja ya. Next slide, alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan manusia ini beragam, tuh. Ada dia itu macamnya berdasarkan menurut cara mendapatkannya. Kalau dari cara mendapatkannya ada yang namanya benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit. Benda ekonomi ini contohnya seperti beras, baju, komputer, kemudian sepatu, itu. Jadi kalau benda ekonomi itu benda yang memang jumlahnya itu lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan cara untuk mendapatkan benda itu kita butuh yang namanya pengorbanan, gitu. Itu namanya benda ekonomi ya, butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Kemudian kalau benda bebas itu contohnya udara, cahaya matahari. Itu adalah benda non-ekonomi yang jumlahnya itu melimpah. Dilihat dari contohnya kelihatan ya, jumlahnya melimpah. Sehingga untuk mendapatkannya kita tidak perlu melakukan pengorbanan atau tanpa biaya, istilahnya seperti itu. Lalu ada benda ilit. Apa itu benda ilit? Benda ilit itu adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan, dia dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Itu. Jadi di benda ilit ini dia perlu adanya
istilahnya dikontrol penggunaannya gitu. Jadi dia tidak bisa digunakan secara cuma-cuma ya istilahnya pemborosan gitu ya. Karena kalau misalkan dia itu jumlahnya banyak juga nggak bagus, kalau jumlahnya sedikit juga nggak bagus gitu. Air. Contohnya itu. Contohnya air. Air itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Kalau jumlahnya sedikit, kalau terlalu sedikit gitu ya, kalau terlalu sedikit ya nanti kita gimana dong? Tidak bisa cuci muka, tidak bisa mandi, tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Kalau misalkan air ini berlebihan juga dia tidak bagus karena kalau misalkan air banyak, terlalu banyak gitu ya, seperti hujan berhari-hari kan menyebabkan apa namanya, istilahnya kesediaan air ya, itu kan sangat melimpah, saking melimpahnya sampai menyebabkan banjir karena tidak ada istilahnya kan banjir tuh. Kemudian ada benda yang menurut tujuan kegunaannya. Ini ada benda konsumsi dan produksi. Terlihat ya kalau benda konsumsi berarti memang itu benda yang nantinya akan dikonsumsi atau benda yang siap pakai, sepatu, pakaian, tas gitu. Kalau benda produksi berarti yang memang dia di sini digunakan untuk menghasilkan benda yang lainnya. Contohnya seperti mesin, alat pemotong kertas gitu ya, nanti yang mungkin dia akan menjadikan sebuah buku atau mungkin alat alat yang lain gitu. Lalu ada benda yang menurut proses pembuatannya. Ini ada yang benda mentah, setengah jadi, dan siap jadi. Itu ada contoh gambarnya ya di situ ya. Jadi kalau benda mentah berarti dia bahan baku, bahan yang belum mengalami proses pengolahan, bahan mentah. Contohnya minyak bumi, tembakau, rotan, kemudian bulu domba gitu ya, atau mungkin ulat sutra gitu ya, sutranya gitu, atau kapas. Nah, itu adalah bahan-bahan mentah atau bahan baku, yang mana nanti kalau dia diolah dia akan menjadi bahan setengah jadi, gitu. Nah, ini bahan setengah jadi ini contohnya ya misal benang. Dari ulat sutra tadi kan dia menghasilkan kepompong, kepompongnya kemudian kalau diolah dia menjadi benang, seperti kapas gitu ya, yang nanti kalau dia diolah akan menjadi benang dan benang ini tadi yang benda setengah jadi ini, bahan setengah jadi ini, kalau misalkan diolah lagi, dia akan menjadi sebuah kain, kayak gitu. Diolah akan menjadi sebuah kain, kemudian setelah itu kain ini kan ini termasuk masih setengah jadi ya. Kain ini nanti diolah lagi dia menjadi yang namanya baju selimut gitu misalnya ya seperti itu. Nah, itu nanti jadi bahan yang siap pakai gitu. Lalu ada benda yang dia menurut hubungannya dengan benda yang lain, contohnya benda komplementer dan substitusi. Benda komplementer dan substitusi ini kalian harus bisa membedakannya ya. Kalau komplementer berarti dia itu digunakan secara bersamaan, saling melengkapi. Contohnya kopi dan gula gitu, dia saling melengkapi. Pensil dan kertas, ballpoint dan kertas gitu ya. HP dan charger, HP dan baterai. Nah, itu adalah benda-benda yang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian kalau benda substitusi berarti dia itu menggantikan perannya benda yang lain. Jadi peran benda ini digantikan oleh benda yang lainnya. Contohnya jagung dan beras gitu ya. Jadi jagung itu menggantikan beras atau mungkin ketela menggantikan jagung kayak gitu. Atau pen menggantikan pensil, laptop menggantikan komputer. Itu contohnya. Lalu yang terakhir ada yang benda menurut segi jaminannya. Ini ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak itu berarti dia dapat dipindah tempatkan dan dia itu bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Biasanya 1 tahun gitu ya jangka pendek itu. Contohnya seperti radio, televisi gitu, dia dapat dipindahkan. Kalau benda tidak bergerak berarti dia itu
benda yang tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang, contohnya tanah, gedung, kayak gitu. Dia kan nggak bisa langsung dipindahkan gitu ya, nggak bisa diangkat. Nah, itu. Lalu, kalau kalian melihat tabel di sebelah kanannya itu ada beberapa macam kegunaan alat pemuas kebutuhan ya. Kalau di sini ada 4, ada alat pemenuhan kebutuhan yang dia kegunaannya berdasarkan bentuk atau form utility, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan kegunaan milik atau ownership utility. Kalau dari kegunaan bentuk sendiri, dia itu kegunaan yang muncul setelah barang itu menjadi suatu hal bentuknya ya, atau sudah berubah bentuk atau diubah bentuknya. Contoh papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kegunaannya di situ dia. Kemudian yang kedua ada kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat ini kegunaan yang muncul setelah suatu barang itu dipindahkan tempatnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya, pasir di pantai atau batu gitu ya, batu-batuan di gunung, kalau dia dipindahkan tempatnya ke posisi pembangunan gedung gitu, dia jadi punya kegunaan di situ yaitu untuk membangun sebuah gedung, intinya gitu. Kalau misalkan hanya masih di pantai atau di gunung kan dia hanya istilahnya di situ ya sebagai sumber daya alam yang ada di pantai dan SDA yang ada di gunung gitu. Tapi kalau udah dipindahkan tempatnya, dia akan berguna untuk pembangunan. Kemudian ada kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu ini dia muncul ketika memang sudah tepat waktunya, istilahnya seperti itu ya. Sudah tepat waktunya. Contohnya nih tabungan pendidikan. Kalian nabung beberapa tahun, jauh-jauh hari. Kemudian dia itu nanti akan berguna ketika memang digunakan untuk membayar biaya pendidikan, pendaftaran kuliah misalnya. Gitu. Karena kan memang dari awal sudah direncanakan ini dana akan digunakan sebagai biaya pendidikan gitu ya, contohnya tabungan. Tuh, kemudian ada kegunaan milik atau ownership utility. Kegunaan milik ini kegunaan yang muncul ketika barang itu dimiliki oleh seseorang. Contohnya kalau misalkan laptop masih ada di toko, ya dia kan cuma jadi pajangan karena masih dijual gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah kita bayar, kita beli, jadi milik kita, dia baru bisa digunakan gitu. Kalau masih di toko kan hanya dipajang. Kalau sudah jadi milik kita, kita bisa menggunakannya. Kayak gitu. Nah, itu adalah macam-macam atau kegunaan alat pemuas kebutuhan, dia berdasarkan kegunaannya. Macam-macam pemenuhan kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya gitu. Ada 4 ya. Kemudian selanjutnya, next slide. Nah, ini adalah 2 cara yang digunakan untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah dengan cara skala prioritas, yang kedua dengan cara biaya peluang. Kalau biaya peluang kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar, sudah saya beri contoh ya. Kalau skala prioritas, nah bedanya apa sih skala prioritas dan biaya peluang itu? Kita bedakan di sini. Jadi skala prioritas biaya peluang dulu ya. Kalau skala prioritas dulu aja deh. Kalau skala prioritas di sini itu adalah sebuah hal ya, sesuatu yang dia itu digunakan untuk menentukan mana kebutuhan yang lebih penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu yang namanya skala prioritas. Jadi kita membuat list, skala gitu ya, daftar gitu. Apa saja sih yang sebetulnya itu harus kita penuhi atau yang lebih penting untuk kita penuhi, kita taruh di paling atas, kemudian bawahnya 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 bawahnya, dan seterusnya. Dan faktor yang mempengaruhi skala prioritas setiap orang itu adalah dari tingkat kepentingan, kemudian kemampuan diri, kemudian ada juga mempertimbangkan tentang masa depan. Jadi tidak semena-mena langsung, "Ini kebutuhanku A, B, C, D," langsung nih semuanya dipenuhi, enggak ya. Tapi kita buat skala prioritas dulu, mana kebutuhan yang paling urgent, yang paling penting kita taruh di atas. Kemudian setelah itu apa yang harus dipenuhi, setelah itu apa, kayak gitu ya. Diurutkan istilahnya seperti itu. Kemudian kalau biaya peluang, ini yang kita pelajari kemarin ya, dia ini adalah biaya yang dikorbankan
untuk mendapatkan atau ketika kita memilih pilihan yang lain. Kalau kita melakukan pilihan, yang namanya aja pilihan kan berarti ada 2 hal yang berbeda. Yang satu kita pilih, yang satu kita tinggalkan. Nah, yang kita tinggalkan inilah, itu yang disebut dengan biaya peluang, gitu ya. Jadi, tapi biaya peluang ini tidak sebatas tentang uang saja ya, tapi juga berdasarkan waktu, kesempatan, dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita kita bahas, jadi tidak akan saya bahas panjang lebar lagi di sini. Kemudian kalau dari skala prioritas sendiri, saya berikan contoh di sini, misalkan ada seorang bernama Abel, dia tiap minggu itu punya uang saku 500.000, tapi uang saku itu harus memenuhi setiap kebutuhannya pada saat satu minggu itu, gitu ya. Dalam satu minggu ini, Abel itu biasanya dia butuh yang namanya transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, kemudian menabung. Dan biasanya ada yang namanya kebutuhan yang tidak terduga tiba-tiba muncul, seperti Abel nih. Tiba-tiba saja di minggu ini dia harus beli buku matematika misalnya. Kemudian dia juga harus membeli kado untuk temannya karena sahabatnya ini ulang tahun kan. Nah, di situ Abel membuat sebuah daftar. Daftar pemenuhan kebutuhan, daftar skala prioritas berdasarkan, tingkatan kebutuhan yang mana yang lebih penting gitu ya. Dia di sini membuat daftarnya. Daftarnya seperti yang ada di tabel itu, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mulai dari yang paling penting yang harus dipenuhi adalah transportasi, karena kalau tidak menggunakan biaya transportasi ya kan dia nggak bisa untuk pergi sekolah, seperti itu ya. Ya transportasi dulu, kemudian setelah itu yang paling penting apa? Yang namanya aja sekolah, ya butuh buku dong, berarti butuh bukunya dipenuhi dulu. Kemudian setelah itu baru kado ulang tahun karena dia pengen membeli kado untuk temennya, baru setelah itu jajan, karena jajan kan tidak harus dipenuhi, betul-betul dipenuhi dan tabungan. Dan yang terakhir itu tabungan. Nah, ini adalah skala prioritas dari si Abel atau daftar daftar pemenuhan kebutuhan dari si Abel berdasarkan skala prioritasnya. Skala prioritas itu dia ada 3 skala di sini. Prioritas yang pertama, kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan primer, kebutuhan yang sekarang. Kemudian prioritas yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yang contohnya udah tadi ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa datang, dan kebutuhan yang prioritas yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier gitu. Nah ini 3 kebutuhan ini dia dibagi menjadi 3 skala prioritas. Oke selanjutnya, ada yang namanya prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Ini tuh sebetulnya saling berkaitan ya, antara skala prioritas kebutuhan, skala prioritas, kemudian prinsip ekonomi gitu. Kalau prinsip ekonomi sendiri, kayak misalnya kamu atau Anda gitu ya, mau membeli suatu barang dengan, ketika harga barang tersebut sesuai dengan budget yang kita miliki nggak masalah ya. Tapi ketika kalian pengen beli barang, tapi kok barangnya itu harganya tidak sesuai dengan budget atau mungkin lebih mahal, atau mungkin kita punyanya 200.000 tapi kita butuh beli 3 barang, ternyata di pasar itu hanya cukup 2 barang dan hanya sisa berapa rupiah misalnya, padahal kita butuhnya 3 barang. Alhasil apa yang kita lakukan? Kita melakukan yang namanya tawar-menawar harga, itu kalau di pasar. Nah, tawar-menawar ini adalah contoh dari penerapan prinsip ekonomi sendiri ya. Jadi tawar-menawar ini biasanya dia berdasarkan pedoman pedoman gitu ya, pedoman dalam melakukan tawar-menawar ini, itu adalah prinsip ekonomi, gitu. Nah, tawar-menawar ini itu adalah salah satu dari tindakan ekonomi, di mana tindakan ekonomi itu dia berdasarkan prinsip ekonomi gitu ya. Nah, tawar-menawar ini nanti yang akan menghasilkan antara deal atau tidak deal gitu, itu. Kemudian dengan adanya prinsip ekonomi, kita bisa memperhitungkan keuntungan dan juga kerugian saat melakukan tindakan ekonomi itu tadi gitu. Jadi di dalam prinsip ekonomi itu apa sih sebetulnya? Kenapa kok dia dijadikan sebagai pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi ini atau tindakan tawar-menawar ini sebetulnya tuh apa gitu. Prinsip ekonomi itu adalah usaha yang mana dia digunakan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Alatnya apa?
kita gunakan gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, istilahnya seperti itu. Nah, usaha atau kita juga bisa mengatakannya sebagai usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin gitu ya. Seperti tawar-menawar gitu ya. Persis seperti tawar-menawar gitu. Tawar-menawar itu kan kalau bisa harganya dipres, tapi kita bisa dapat barang yang sesuai yang kita inginkan. Kayak gitu istilahnya kan seperti itu gitu ya. Itu adalah tindakan ekonomi. Kemudian selanjutnya, kalau kalian baca di bilik informasi itu ada ya pengertian dari tindakan ekonomi, itu apa? Kalian bisa baca di situ kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu tindakan ekonomi. Kalau prinsipnya ya berarti yang itu tadi ya, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, semaksimal mungkin dengan alat yang ada. Kayak gitu. Selanjutnya, ada beberapa ciri dari prinsip ekonomi ya. Yang pertama adalah dia itu mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting atau mendesak. Bersikap hemat, tidak boros dan melakukan tindakannya. Kemudian melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Yang dibutuhin yang dibeli. Kalau nggak butuh, nggak usah dibeli. Itu prinsip ekonomi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang sama, kenapa enggak? Tuh. Dihemat istilahnya, atau di tempat A harganya sekian, di tempat B harganya sekian. Padahal sama-sama nih barangnya, mereknya sama, spesifikasinya sama. Pasti kan kalian memilih yang tempat yang harganya lebih miring ya, dengan harga kualitas yang sama. Nah, itu adalah mempertimbangkan secara matang gitu. Kemudian mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Itu jadi yang namanya aja tidak boros, yang namanya aja butuh pertimbangan yang matang, pastilah kita mempertimbangkan yang mana yang akan lebih menguntungkan kita, kayak gitu. Lalu selanjutnya, terakhir nih, ada yang namanya motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini kayak misalnya gini, kamu butuh untuk membeli handphone atau laptop atau gadget gitu ya, yang memang sudah kamu idam-idamkan sejak dahulu, kamu pengen beli itu. Kalau mau beli itu kan kalian butuh uang, gitu kan? Kalau butuh uang, gimana cara mencarinya uang? Dengan cara bekerja. Nah, bekerja inilah, itu dia disebut sebagai tindakan ekonomi. Kita melakukan tindakan berdasarkan keinginan tertentu atau motif tertentu. Nah, motif tertentu itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Kita kerja karena kita pengen beli HP. Kerjanya kita ini tindakan ekonomi, keinginan kita untuk membeli HP ini itu adalah motifnya. Jadi motif ekonomi ini disebut atau diartikan sebagai alasan yang mendorong kita atau seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu alasan yang mendorong kita melakukan tindakan ekonomi. Alasan kita kok melakukan tawar-menawar, alasan kita untuk bekerja. Alasan-alasan itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Kayak gitu. Karena kita pengen hemat, kita butuh baju gitu ya, tapi kita juga pengen hemat, akhirnya kita melakukan tawar-menawar. Nah, motifnya kita ya itu tadi, kita butuh baju, kita pengen hemat. Atau kita butuh laptop, kita pengen handphone, kita kerja. Nah, itu ya contohnya. Kemudian motif ekonomi ini ada dua motif ya secara umum. Ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti motif yang dari dalam diri kita, gitu, dari dalam diri kita. Kalau motif ekstrinsik berarti dipengaruhi oleh luar. Kalau intrinsik itu ya kalau kemampuan atas kemauan diri kita sendiri ya, berarti kita pengen makan, kita pengen minum gitu ya, kita pengen beli ini, tapi dari dalam diri kita, itu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau ekstrinsik karena dia dipengaruhi oleh luar diri kita. Contohnya pengen beli produk sesuatu karena kita lihat di televisi atau kita pengen karena orang lain itu juga beli kayak gitu. Jadi kayak itu dipengaruhi oleh lingkungan luar itu disebut dengan ekstrinsik. Sebetulnya motif ekonomi ini masih ada beberapa macamnya ya, seperti kayak misal dia motif produksi gitu ya, atau seorang pengusaha gitu ya untuk memperoleh
laba, dan lain sebagainya. Tapi secara umum, motif ekonomi ini ada 2, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang lain ya produsen, konsumen, itu distributor ya sekitar itu tadi ya, mencari laba, mencari keuntungan, kemudian memperoleh kepuasan itu dari konsumen, kemudian untuk bertahan hidup gitu ya, gitu. Nah, itu adalah materi kita untuk hari ini. Materinya mungkin cukup sampai segitu saja, semoga kalian paham atau kalian bisa mengulang-ulang penjelasan saya lagi supaya kalian lebih paham yang disebut dengan motif ekonomi, prinsip ekonomi, kemudian tadi kebutuhan itu macamnya apa saja, contohnya apa saja, skala prioritas itu seperti apa, biaya peluang itu seperti apa gitu. Kalau biaya peluang, kalian bisa menyimak kalian bisa mengingat-ingat dari penjelasan saya kemarin atau kalian bisa mendengarkan ulang atau membaca ulang penjelasan yang sudah saya berikan kemarin kepada kalian gitu nggih. Ya mungkin cukup itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap jalankan protokol kesehatan. See you.